Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mansalwa Utama Nasution, NIM 0701222112. Tujuan saya di sini untuk menyelesaikan tugas satu dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer yang berkaitan dengan pemahaman-pemahaman apa saja yang sudah kita dapatkan dari pembelajaran sebelumnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan definisi organisasi komputer. Organisasi komputer berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Misal, kontrol sinyal, interface, dan memori teknologi. Terus definisi dari arsitektur komputer yaitu arsitektur komputer berkaitan dengan atribut-atribut yang mempunyai dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Misalnya, set instruksi, jumlah bit yang digunakan untuk penyajian data, mekanisme input-output, serta teknik pengalamatan atau addressing teknik. Nah, jadi sini ada perbandingan organisasi versus arsitektur. Ilustrasi. Perbedaan antara arsitektur dan organisasi. Pabrik komputer menawarkan sekelompok model komputer yang semuanya memiliki arsitektur yang sama tetapi dengan organisasi yang berbeda. Dari segi ilustrasi seperti itu. Akibatnya, model-model yang berbeda akan memiliki harga dan karakteristik kinerja yang berbeda. Selain itu, suatu arsitektur dapat bertahan selama bertahun-tahun dan meliputi sejumlah model komputer yang berbeda. Namun organisasinya dapat berubah sesuai seiring dengan perkembangan teknologi. Oke, jadi kita di sini masuk ke definisi apa itu sebenarnya komputer. Kata komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare atau computare yang artinya menghitung. Dalam bahasa Inggris disebut compute. Jadi definisi komputer itu sebenarnya adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data yang diinputkan, mengolah data atau proses, dan memberikan informasi atau output, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memorinya. Semua komputer memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama, pengolahan data-data processing. Yang kedua, penyimpanan data atau data storage. Yang ketiga, pemindahan data atau data movement. Dan yang keempat, kendali kontrol atau kontrol ya. Nah, di sini ada struktur dan fungsi komputer. Yang pertama itu di sini kita ada input device, terus dia ada ke CPU. Di dalam CPU itu terdiri dari prosesor. Dalam prosesor itu terdiri dari control unit atau ALU. Dan di CPU itu sendiri juga terdiri dari memori, yang di dalam memori itu ada juga ROM dan RAM namanya. Terus kita ada di sini output device. Nah, jadi fungsi komputer didefinisikan sebagai operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Adapun fungsi dari masing-masing komponen dalam struktur di atas adalah sebagai berikut. Fungsi dari input device tadi adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer, misalnya keyboard. Contoh output adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Misalnya monitor ataupun loudspeaker, teman-teman. Terus yang ketiga di sini I/O ports. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. Yang keempat, CPU atau Central Processing Unit. Nah, jadi CPU ini merupakan otak dari sistem komputer.
memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU, Arithmetic Logical Unit, sebagai pusat pengolah data, dan CU, Control Unit, sebagai pengontrol kerja komputer. Yang kelima, ada memori. Jadi memori ini terbagi jadi dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal itu berupa RAM yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Dan ROM itu singkatan dari Read Only Memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Databus. Databus ini adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Selanjutnya ada address bus. Address bus ini digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Terus ada control bus. Nah, jadi control bus ini digunakan untuk mengontrol semua penggunaan serta akses ke databus dan address bus. Jadi control bus ini terdiri dari 4 sampai 10 jalur paralel. Nah, di sini kita akan membahas selanjutnya, yaitu evolusi komputer mulai dari generasi pertama hingga generasi kelima. Ya, komputer generasi pertama itu diciptakan pada tahun 1941 yang menjadi pemicu Perang Dunia Kedua. Penggunaan vakum tube dan instruksi menggunakan bahasa mesin. Atau yang pertama namanya ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, 1800 tabung dengan berat 30 ton. Sedangkan komputer generasi kedua yaitu pada tahun 1948. Dia menggunakan transistor IBM 1401 dan dia sudah memiliki SO program media penyimpanan. Munculnya COBOL atau Fortran, Software House Programmer Analyst. Pemanfaatan pada skala industri. Dan komputer generasi ketiga ada pada tahun 1958. Di sini sudah menggunakan IC atau Integrated Circuit, mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Terus di generasi ketiga ini munculnya chip semikonduktor, gabungan banyak IC dalam satu chip yang dapat diprogram sesuai dengan kebutuhan. Komputer generasi keempat ada pada tahun 1980. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Very Large Scale Integration atau VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Terus mikroprosesor, penggabungan seluruh komponen komputer, mulai dari CPU, memori, kendali, I/O atau input output, dan diprogram sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi di sini juga munculnya PC. Makanya PC sekarang ini sudah termasuk komponennya kecil-kecil karena sudah menggunakan mikroprosesor dan menggunakan bagian-bagian part komputer lainnya. Nah, jadi generasi kelima itu sekarang bukan lagi berorientasi pada kecepatan atau ukuran fisiknya. Kalau dulu kan mulai dari yang besar hingga sekarang sudah termasuk kecil. Namun sekarang komputer generasi kelima ini lebih menonjolkan
performance atau performanya lah, yaitu tentang lebih banyak ke artificial intelligence atau kecerdasan buatan, biasanya disebut AI. Dan yang terakhir itu ada pattern recognition atau bioinformatika. Oke, mungkin segitu untuk tugas saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.